Jumpa lagi di channel Alman Teknologi. Kali ini kita akan membahas mengenai building teamwork with agile. Apa sih itu? Jadi building teamwork with agile itu adalah membangun budaya kerja dengan agile. Seperti video saya sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai agile mindset, bagaimana pentingnya suatu mindset dalam penerapan agile itu sendiri, bagaimana pentingnya mindset dibanding tools, proses maupun metodologi agile itu sendiri. Lalu kita sudah membedakan produktivitas dari melakukan agile atau doing agile dengan being agile. Nah, itu kita sudah membahas di video materi sebelumnya. Saat ini saya akan membahas mengenai menuangkan agile dalam teamwork. Mungkin ini bukan cara terbaik dari teman-teman dan mungkin teman-teman mempunyai cara yang lebih baik. Tapi di sini saya akan memberikan pengalaman saya mengenai teamwork di agile. Yang pertama itu adalah tim. Apakah tim itu? Tim adalah sekumpulan orang yang tidak terlalu banyak, minimal 3 orang yang mempunyai skill berbeda-beda dibuat untuk satu tujuan. Minimal tim yang kita bangun untuk tim di agile itu 3 dengan 1 leader dan 2 tim. Kalau bisa jangan 2, tapi minimal di sini 3. Di agile ini sangat disarankan untuk skill tim yang dibangun ini mempunyai kemampuan tersendiri dan unik. Jadi di agile sangat diusahakan itu setiap tim di agile itu independen, artinya tidak terikat pada apapun. Semua tim ditanamkan bagaimana tim itu komit untuk sebuah tujuan, misal project A, B, C dan lain-lainnya. Di teamwork itu di teamwork itu tiap orang atau perorangan itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Itu sulitnya. Jadi bagaimana kita bisa membuat teamwork kompak, bagaimana kita bisa membuat tim kita mempunyai visi misi yang sama dengan teman-teman yang mungkin saat ini menjadi leader di proyeknya masing-masing. Nah, itu kesulitan tersendiri, tetapi pada saat kita berhasil melewati itu kebanggaan tersendiri. Nah, bagaimana sih caranya? Di teamwork itu untuk agile itu kita ada yang namanya life cycle. Life cycle itu apa sih? Istilahnya peraturan lah yang harus dilakukan. Yang pertama itu forming. Forming itu apa sih? Adalah kumpul. Jadi di teamwork itu kita sangat diharuskan itu intinya berkumpul. Kumpul dalam hal apa? Dalam hal menyatukan visi dan misi. Kita bisa mengajak tim kita untuk berpikir bagaimana memajukan perusahaan. Bagaimana membuat produk baru yang belum pernah ada atau yang lainnya. Lalu kedua itu ada yang namanya storming. Sama seperti brainstorming yang mungkin teman-teman tahu. Di storming ini teman-teman bisa mengajak tim untuk berdiskusi jadi apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan kita harus melakukannya. Itu di posisi storming. Jadi kita istilahnya kayak berdiskusi di situ. Lalu ketiga itu ada norming. Norming ini adalah pencarian solusi dari beberapa isu yang ada. Jadi isu-isu yang sudah kita temukan itu kita cari solusinya, lalu kita ajak teman-teman yang mengalami masalah yang sama dengan kita untuk sejenak berpikir bagaimana cara mendapatkan solusi. Lalu keempat ini ada yang namanya performing. Performing itu adalah action, tindakan. Jadi kapan kita menjalankan solusi dari hasil diskusi atau kesepakatan yang ada, itu posisinya di performing. Terus kapan pada saat kita menjalankan itu solusi apa aja yang akan timbul nanti. Terus impact-nya apa aja nih yang akan timbul juga.
Nah, di performing ini teman-teman yang sudah berada di cycle ini adalah cycle tertinggi. Karena di cycle ini adalah terakhir. Nah, di sini terbentuk yang namanya keterikatan atau engagement dari suatu tim dengan yang lain, dari suatu perorangan dengan orang yang lain. Nah, di situ akan lebih kuat apabila sudah memasuki posisi fase ini. Yang kelima itu adalah journing. Journing ini adalah pembubaran sementara atau pembubaran kolaborasi tim dengan yang lain karena sudah mencapai tujuan yang sudah dibuat. Jadi contohnya itu teman-teman sudah mengerjakan proyek besar nih, proyek A. Di proyek A ini sudah goal proyeknya. Sudah launching, sudah dipakai oleh user atau oleh customer. Nah, di proyek ini ada proyek lagi yang akan yang besar lagi. Nah, teman-teman mungkin mendapatkan tim baru di situ. Jadi terakhirnya di journaling. Itu. Oke. Agile team is independent yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di setiap tim di Agile itu independen. Dia nggak terikat dimanapun, dia nggak terikat kepada siapapun. Dia harus mengambil keputusan itu berdasarkan satu tim itu sendiri. Jadi setiap tim itu mempunyai skill yang berbeda-beda, mempunyai karakter yang berbeda-beda, dan mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Makanya dia disebut independen. Apa saja sih inti dari suatu pengembangan di teamwork itu? Nah, ini core of teamwork. Yang pertama adalah interaksi antar individu agar bisa respect satu sama lain. Contoh, biasanya itu dari bercanda. Dari bercanda itu kita bisa saling respect nih. Tapi ada yang bercanda yang gak bisa diterima oleh teman-teman yang lain. Nah itu kalau bisa dihindari. Karena itu akan membuat interaksi di teamwork itu jadi terganggu. Yang kedua komunikasi. Komunikasi ini adalah komunikasi antar tim atau antar tim dengan lead. Jadi ini penting juga. Setelah interaksi ini yang kedua ini yang terpenting itu adalah komunikasi. Karena dari komunikasi ini kita tahu ada kendala di project atau ada kendala di pekerjaan, itu apa? Adakah solusinya yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara membuat ini cepat selesai atau bagaimana cara melakukan kolaborasi lagi dengan yang lain jika diperlukan? Nah, itu di komunikasi. Yang ketiga kooperatif. Di sini kerjasama antar tim maupun individual. Jadi di kooperatif itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam tim. Misalnya ada tim yang sakit, kalau tim yang lain ada yang kooperatif atau teman-teman di dalam tim itu kooperatif, itu akan membackup secara sadar diri, dia akan membackup pekerjaan temannya itu. Nah itu yang dipentingkan dalam core of teamwork. Yang keempat itu self development. Jadi inti dari pengembangan teamwork ini adalah pengembangan diri. Yang terakhir, jadi pada saat kita melakukan ketiga poin ini, itu yang terakhir akan hadir sendirinya. Itu pengembangan diri, baik skill teknikal maupun skill organisasi. Yang terakhir ini adalah flow of communication. Di tradisional atau di waterfall itu biasanya dari klien itu atau pekerja di tim yang lain itu menginformasikan kepada VP atau director, lalu director menginformasikan kepada project manager. Nah, dari project manager ini baru didistribusikan informasinya ke developer lain. Itu flow dari yang tradisional. Berbeda dengan agile.
Di Agile ini kita nggak harus hierarki struktur, tapi di sini kita ditekankan bagaimana informasi itu dapat secara cepat kepada tim yang lain atau developer yang lain. Nah, di situ tergambar itu bisa dari klien langsung ke product owner atau dari klien ke VP. Nah, dari VP bisa langsung ke Scrum Master atau dari tim luar langsung ke developernya pun juga bisa. Itu konsep komunikasi di Agile. Nah, itu yang saya bilang informasi yang didapat itu akan lebih cepat datangnya ke developer atau ke Scrum Master karena nggak ada hierarki lagi yang mengharuskan dari direktur ke project manager dulu, dari project manager baru didistribusikan. Nah, oke, kalau kayak gitu sih oke, tapi apa jadinya kalau project manajernya itu meeting terus, direkturnya lupa. Nah, yang ada informasi itu nggak sampai ke developer. Makanya di Agile itu komunikasi itu dirubah. Nggak harus dari infonya dari project manager, tapi dari VP ke Scrum Master pun bisa, dari product owner dari co-work of other team itu langsung ke product owner pun bisa, dari klien pun langsung ke developer juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya informasikan di materi building teamwork with Agile. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe dan like video ini. Ya, salam Alman Teknologi.